Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang faktor produksi atau pasar faktor produksi, di mana ada 4 macam ya faktor pasar produksi itu. Yang pertama adalah ada alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Nah, kemarin kita sudah membahas alam dan tenaga kerja tentang pasar faktor produksi. Kalau kita melihat dari struktur posturnya, itu memang roda perekonomian itu semuanya saling berkesinambungan, ya. Bertahannya suatu negara dalam kondisi apapun ekonominya itu jika jumlah konsumsi masyarakatnya itu tetap stabil. Itu berarti kondisi ekonomi dari suatu negara tersebut masih aman, karena masih ada jumlah permintaan, masih ada pula produksi yang dihasilkan, dan juga tersediaan kebutuhan yang diinginkan oleh semua konsumen. Nah, hasil dari keseluruhan itu akan menumpang pendapatan negara melalui dari berbagai sektor, mulai dari pajak produksi, pajak barang yang dihasilkan, dan juga pajak penghasilan dari masyarakat itu sendiri. Nah, dari pasar produksi ini, yang pertama kita akan membahas tentang modal. Nah, modal di sini ciri-cirinya ada beberapa hal. Yang pertama tentang memiliki peran vital, ada timbal jasa dari perusahaan. Dari dua hal ini menyebutkan bahwa peran dari modal bagi perusahaan itu sangat vital, sangat penting sekali. Sangat penting, tentu semuanya orang membutuhkan hal ini, ya. Kita membuka usaha, kita memerlukan modal. Tidak ada hal yang tidak membutuhkan modal, termasuk kita mengawali usaha, apalagi mengembangkan usaha, pasti itu membutuhkan modal. Jadi kalau ada orang yang pernah berkata atau bilang berbisnis tanpa modal itu bullshit sebenarnya. Semuanya butuh modal. Anda menjadi seorang reseller pun juga butuh effort, ya, dan juga butuh modal. Di mana kalian harus mencari orang-orang yang benar bisa diajak kerjasama dengan baik untuk menjadi penyuplai produk yang kalian jual. Kalian sebagai seorang reseller, kalian juga butuh komunikasi dengan konsumen dan penyuplai barang kalian. Terkadang nanti belum ada komplain juga dari customer kalian. Ternyata dari foto lebih bagus, tetapi realitanya biasa saja. Dari situ juga akan terlihat gitu loh. Ya, dari situ terlihat mana yang mana penyuplai yang benar-benar bisa menjual kualitas sesuai dengan harganya dan gambarnya dan sebagainya. Itu juga butuh effort dan modal juga. Jadi modal ini adalah hal yang sangat penting bagi para pelaku usaha dalam hal sektor apapun, karena ini adalah penumpang. Bahkan dari modal itu kita bisa mengembangkan sesuatu hal yang awalnya nilai gunanya dengan harga yang biasa kita rubah menjadi nilai guna yang lebih tinggi. Itu adalah merubah bahan baku menjadi barang jadi dengan mendapatkan ataupun nilai atau hasil yang lebih dari yang kita harapkan. Ada timbal jasa dari perusahaan. Timbal jasa dari perusahaan di sini adalah berasal dari pemilik perusahaan, akan mendapat imbalan dari perusahaan, di mana pada saat modal kepemilikan perusahaan akan maka mereka akan mendapatkan laba. Jadi ada timbal balik di sini adalah para investor, stakeholder, ataupun mereka yang para pemegang saham di perusahaan itu. Nah, perusahaan ini lebih ke industrial, ya, ataupun sektor-sektor makro, di mana perusahaan-perusahaan yang terbuka ataupun sudah IPO itu pasti dia akan membutuhkan dana-dana modal dari para investor ataupun para pemangku kepentingan, ya.
di mana modal-modal itu yang akan dikembangkan dan nantinya akan ada pembagian dividen dari perusahaan itu. Nah, teori pasar faktor posisi modal itu yang pertama adalah teori pengorbanan. Yang dimaksud dengan teori pengorbanan menurut John Stuart Mill adalah pencetus dari teori pengorbanan ini sebagai imbal jasa modal. Nah, imbal jasanya apa? Imbal jasanya adalah dividen yang diberikan perusahaan kepada para pemegang saham atau investor yang ada di perusahaan itu. Yang berikutnya adalah teori produktivitas yang dicetuskan oleh John Baptist, di mana dia menyampaikan bahwa penyetor modal perusahaan semakin baik, perusahaan bisa semakin berkembang dengan adanya modal tersebut. Dengan adanya modal yang diberikan oleh para investor, para pemegang saham itu membuat perusahaan itu akan semakin maju berkembang. Karena tidak mungkin uang itu hanya untuk untuk menggaji karyawan ataupun membayar utang saja, tetapi modal itu untuk produktivitas, untuk mengembangkan usaha dari perusahaan itu juga. Nah, yang berikutnya adalah teori Agior, di mana teori ini lebih tepatnya untuk meminjamkan modal ke perusahaan, ya. Jadi ada pihak kedua ketiga yang mungkin yang akan menopang keuangan perusahaan atau meminjamkan. Ini lebih ke sektor perbankan ataupun sektor-sektor yang lainnya, khususnya di perusahaan, untuk membantu mengembangkan perusahaan tersebut. Nah, yang berikutnya adalah modal bunga modal, di mana setiap kegiatan produksi atau barang modal merupakan sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan produksi atau barang hasil produksi yang dipakai sebagai sarana atau alat untuk menghasilkan barang lain. Jadi untuk bisa mendapatkan bunga modal, ya perusahaan memerlukan sumber dana sebagai investor. Ya, jadi kalau perusahaan itu mulai menjual IPO ataupun membuka perusahaan tersebut, itu berharap ada investor yang masuk untuk menanamkan sahamnya di situ. Nah, di sini apa yang dihasilkan, apa yang ditanamkan oleh para investor di situ akan menghasilkan sebuah produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu untuk dikembangkan dan menghasilkan sebuah laba yang nantinya akan dibagi oleh perusahaan itu dengan para investornya. Nah, yang berikutnya adalah teori liquidity. Menurut John Maynard, dia menyampaikan bahwa bunga modal diberikan sebagai ganti rugi atas pengorbanan untuk tidak menggunakan uang liquid. Ya, jadi jika perusahaan itu memiliki sebuah cadangan kas keuangan, ya, cadangan kas keuangan, agar cadangan kas devisa dari perusahaan itu tidak digunakan karena itu untuk hal-hal yang sangat mendesak, berarti meminjam modal dari perusahaan lain ataupun dari perbankan itu menunjukkan, atau investor itu menunjukkan bahwa apa yang ditanamkan di situ itu kita harus memberikan sebuah upah ataupun bunga bahasanya. Tapi kalau kita menyebutkan bunga itu nanti akan beberapa pendapat itu riba dan lain sebagainya. Tapi itu sebenarnya lebih ke kamu menanamkan modal, silakan meminjamkan uang ke saya gitu untuk mengembangkan bisnis saya, tetapi nanti akan saya kembalikan dengan lebih gitu. Ada bahasa-bahasa yang lainnya seperti itu. Atau mungkin akadnya, yang membedakan di sini adalah akadnya. Nanti dengan penjualan sekian nanti akan mendapatkan tambahan sekian. Itu hasil dari produksi itu. Kamu meminjamkan uang untuk produksi sekian unit barang. Nanti per unitnya kamu akan kami berikan keuntungan sekian. Nah, itu bisa. Yang berikutnya adalah teori bunga dinamis. Barang modal digunakan dalam proses produksi akan menghasilkan keuntungan. Ya, barang-barang yang tadi sudah disampaikan di awal bahwa setiap modal
yang masuk ke dalam perusahaan, entah itu melalui investasi, entah itu melalui pinjaman, pinjaman modal, ataupun ke para stakeholder, ataupun para pemegang saham. Di situ nantinya mereka akan mendapatkan keuntungan dari apa yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Nah, modal di sini merupakan faktor produksi yang pertama. Itu bersifat berdasarkan sifatnya. Yang kedua berdasarkan sumbernya. Yang ketiga berdasarkan kepemilikan, berdasarkan bentuk. Dari keempat hal ini ya, berdasarkan sifat di sini lebih ke apa yang kita cari. Modal yang kita dapatkan dari para investor dan sebagainya tadi itu lebih ke nilai guna yang seperti apa. Oh ternyata untuk membeli merenovasi atau membeli mesin baru dalam perusahaan itu. Jadi itu adalah investasi jangka panjang. Ya. Jadi terus untuk membangun, membesarkan pabrik tersebut atau membangun pabrik di cabang yang lainnya. Ini model yang bersifat yang berdasarkan sifat. Nah, tapi kalau berdasarkan sumber di sini dibagi menjadi dua. Ya, yaitu sumber sendiri dan sumber asing. Sumber sendiri, modal sendiri adalah ya pemiliknya itu dari perusahaan itu atau ownernya dari perusahaan itu. Tapi kalau modal dari asing dari luar, mulai dari pinjaman ataupun mari dari pihak-pihak yang lainnya. Nah, tadi berdasarkan sifat tadi itu ada modal tetap dan lancar. Kalau modal tetap itu dia memiliki sifat tahap lama, ya jangka panjang. Kita mencari modal itu untuk apa? Untuk investasi jangka panjang atau jangka pendek. Kalau investasi jangka panjang berarti kita untuk membesarkan pabrik tersebut, industri tersebut, atau untuk membeli alat-alat yang menopang modernisasi dari perusahaan itu. Tetapi kalau modal lancar di sini adalah yang memiliki sifat sekali pakai, ya, mulai dari bahan baku yang dibutuhkan, terus kertas dan lain sebagainya. Nah berikutnya yaitu adalah berdasarkan kepemilikan. Jadi modal individu ini modal yang bersumber dan dimiliki oleh individu ataupun ownernya itu yang memiliki. Tapi kalau modal umum di sini adalah berasal dari pemerintah ataupun yang lainnya. Berdasarkan kepemilikan, mulai dari kita memiliki perusahaan itu, ya, modal individu yang memiliki perusahaan itu, terus tabungan dari keuangan itu, terus apa-apa yang dimiliki oleh perusahaan itu. Tapi kalau modal umum berdasarkan kepemilikan, modal umum adalah fasilitas yang diberikan atau infrastruktur yang ada. Dengan adanya industri-industri yang semakin maju ini karena ada infrastruktur yang menopang. Jika suatu negara ini infrastrukturnya tidak bagus, itu pasti tidak investor akan enggan untuk menanamkan sahamnya di negara tersebut. Makanya modal umum ini sangat penting. Apa saja yang dibutuhkan di dalam modal umum ini? Salah satunya adalah akses dari daerah satu ke daerah yang lainnya. Yang kedua adalah bandara, pelabuhan, pasar, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya berdasarkan bentuk. Modal kontrak dan abstrak, di mana modal yang berbentuk fisik dapat dilihat selama proses produksi. Ya, itu lebih mencontohkan seperti bahan baku. Tetapi kalau yang abstrak, di sini sesuatu hal yang dihasilkan oleh perusahaan dan itu menjadi ikon perusahaan ataupun brand dari perusahaan itu. Jadi abstrak di sini seperti hak paten, merek, nama, dan lain sebagainya. Nah, apa saja contohnya modal? Modal fasilitas produksi yang pertama adalah berdasarkan di sini dicontohkan adalah pabrik teh kemasan. Ini membutuhkan modal atau uang yang banyak, di mana uang tersebut digunakan untuk membuat gedung, ya. Di saat kita mau membuat bisnis pabrik, katakanlah makanan dan minum atau teh ataupun minuman kemasan, gitu. Yang kita butuhkan apa? Pasti kita membutuhkan gedung, mesin, peralatan, terus kita juga kerja sama kontrak dengan perusahaan supplier kita, ataupun kalau kita
industrinya itu teh, berarti kita harus bekerja sama dengan para petani perkebunan di sektor yang sesuai dengan produk yang kita hasilkan. Kalaupun industri kita itu di bidang rokok, berarti kita juga harus bekerja sama dengan petani tembakau. Hal itu yang contoh salah satu mudri harus dikeluarkan oleh para pemangku kepentingan ataupun oleh industri tersebut. Nah, yang berikutnya yaitu adalah ciri-ciri kewirausahaan. Ciri-ciri kewirausahaan di sini ada 3 hal yang dibahas. Ya, yang pertama adalah mampu menangkap sebuah peluang, bisa mengorganisasi faktor produksi, dan yang ketiga adalah mengambil risiko. Jadi dari faktor pasar faktor produksi di sini, di sisi ada 4 macam ya. Alam adalah kekayaan alam yang dimiliki oleh negara dan diolah dan menghasilkan uang itu untuk kepentingan negara, dan kepentingan negara itu untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat di negara tersebut. Nah, untuk sektor tenaga kerja, di saat kekayaan alam yang dimiliki oleh suatu negara tersebut jika diolah sendiri, itu akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Jadi itu membuat negara-negara itu ya tidak akan memiliki pengangguran yang banyak. Itu yang kesinambungannya di situ. Jadi yang ketiga yaitu adalah modal dan kewirausahaan yang keempat, di mana modal dan kewirausahaan ini berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang swasta ataupun BUMN, di mana semuanya harus berawal dari memiliki modal yang lebih untuk membangun suatu usaha. Ya, di saat kita membangun yang lebih untuk membangun suatu usaha itulah yang nantinya akan mengembangkan perusahaan. Dari modal yang kita miliki, kita untuk mengembangkan perusahaan. Di saat perusahaan itu berkembang, berarti kita membutuhkan tenaga kerja. Di saat kita membutuhkan tenaga kerja, itu berarti membantu negara untuk mengurangi pengangguran. Berarti akan lebih banyak orang yang memiliki pendapatan. Di saat banyak orang memiliki pendapatan, berarti akan jumlah konsumsi masyarakat di suatu negara tersebut akan meningkat. Nah, ciri dari kewirausahaan pun juga sama. Di saat seseorang untuk memilih menjadi seorang entrepreneur, berarti dia bisa menangkap sebuah peluang yang tepat. Bukan mereka yang enaknya bisnis apa ya, bukan seperti itu, ataupun bukan mereka yang suka mengikuti bisnis yang tren kekinian saja. Itu. Yang berikutnya, mampu mengorganisasikan faktor produksi, mulai dari mereka mengatur dari tenaga kerjanya, pengelolaan keuangan, setelah itu bahan bakunya, ya kan, terus kekayaan alam yang diproduksi oleh perusahaan itu. Nah, jadi entrepreneur di sini tidak hanya di sektor mikro saja, tapi di sektor makro. Yang berikutnya adalah mampu mengambil sebuah resiko. Ya, di saat kita ingin mendirikan sebuah perusahaan, kita sudah menangkap sebuah peluang. Kira-kira apa sih yang belum ada di suatu negara tersebut? Apa sih yang perlu kita bangun saat ini gitu. Kalau dia sudah mulai membuat itu, berarti dia sudah bisa mengorganisir. Dari dia juga mampu mengambil sebuah resiko. Karena kunci utama kita itu berwirausaha harus berani mengambil resiko. Itu sangat penting. Karena kalau nggak gagal ya berhasil. Sudah, cuman itu saja. Tapi kalau orang-orang yang tidak mau berbisnis itu adalah orang-orang yang tidak mau mengambil resiko. Tapi mindsetnya kebanyakan orang yang tidak paham tentang ilmu bisnis, mereka berpikirnya kalau kita berwirausaha pasti sukses. Gini aja wis nanti gue kesibukan. Kebanyakan seperti itu saja. Padahal mindsetnya untuk menjadi seorang entrepreneur nggak seperti itu. Prosesnya itu yang susah. Di saat kita mau mengambil risiko pun belum tentu semua orang berani melangkah seperti itu. Nah, jadi teorinya apa di sini?
dalam pasar faktor produksi ini. Di sini adalah teori inovasi. Menurut Joseph, bahwa pengusaha melakukan berbagai inovasi sehingga penjualan menjadi lebih banyak. Teori dari pasar faktor produksi, di saat kita bisa melihat peluang, berarti kita harus bisa berinovasi agar penjualan kita itu tidak hanya stagnan di situ saja, tetapi mengalami perubahan yang lebih baik. Teori nilai lebih, di mana kita merubah, menurut Karl Marx, di mana dia menyampaikan teori ini, ya, bahwa teori nilai lebih di sini adalah perusahaan itu memproduksi suatu barang yang memiliki nilai guna yang lebih, di mana barang bahan baku atau barang mentah itu dijadikan barang yang jadi, yang awalnya memiliki nilai yang rendah karena sudah diolah menjadi barang jadi memiliki nilai yang lebih tinggi. Berikutnya adalah teori residu. Teori residu di sini ada menurut David, ya. Menurut David di sini lebih ke teori di mana orang yang mencetuskan teori mendapat diterima perusahaan akan dikurangi semua biaya-biaya, ya. Pendapatan dari perusahaan itu akan dikurangi semua biaya. Apa yang dimaksud dengan hal itu? Di mana residu di sini, di mana dari teori ini itu David menjelaskan bahwa sisi suatu residu dari kegiatan ini akan menjadi milik perusahaan ataupun para pelaku usaha itu sendiri. Jadi dari teori ini mengatakan bahwa residu atau residulah yang menjadi laba perusahaan. Jadi keuntungannya. Nah, berikutnya teori keuntungan. Nah, bedanya apa di sini? Kalau menurut Jen menyampaikan bahwa wirausaha bertugas mengelola perusahaan sehingga diperoleh upah. Kalau residu di sini adalah pengurangan biaya untuk memiliki sebuah laba yang lebih. Tapi kalau teorinya Jen itu menyampaikan bahwa seorang pengusaha itu bertugas mengelola perusahaan sehingga memperoleh upah, bukan upah, lebih tepatnya mendapatkan keuntungan, ya, dari apa yang dihasilkan oleh perusahaan itu. Nah, berikutnya adalah teori risiko. Hawley menyampaikan bahwa wirausahaan juga menanggung sebuah risiko pengelolaan usaha, terutama risiko menderita kerugian. Hal inilah yang jarang istilahnya diterima oleh banyak kalangan masyarakat yang bergerak di bidang usaha itu. Mereka kebanyakan masih takut untuk gagal itu. Dan gagal itu bisa jadi itu berada di depan mata. Semua orang tidak berharap adanya pandemi. Dan semua orang tidak memikir bahwa pandemi itu akan berdampak sangat luar biasa sekali. Tidak hanya dari sektor kesehatan, tetapi lebih ngaruh di sektor ekonomi. Bahkan yang fondasinya tidak kuat, bahkan sampai beberapa kali menutup gerainya. Lebih mengalihkan ke bisnis-bisnis yang lainnya yang masih bisa survive. Unsur-unsur dari laba berbisnis apa saja, ya. Yang pertama adalah upah wirausaha akan diterima. Wirausaha atau kemampuan dalam mengelola suatu perusahaan itu. Bunga modal akan diterima oleh seorang wirausaha jika ia menginvestasikan ataupun pembagian dividen. Nah, sewa tanah diterima oleh wirausaha jika ia merupakan pemilik usaha. Premi risiko diterima oleh seorang wirausahawan karena potensi risiko usaha akan dihadapi semua perusahaan jika perusahaan tersebut menderita kerugian. Jadi unsur dari laba di sini di saat kita menjalankan usaha, ya, pasti kita akan mendapatkan keuntungan dari apa yang dihasilkan oleh perusahaan itu. Jika kita ingin mendapatkan keuntungan,
ya, dan kita tidak ikut terjun mengelola perusahaan, kita jadilah seorang investor di perusahaan itu. Lebih tepatnya bukan bunga modal, tetapi keuntungan dari modal yang kita tanamkan di perusahaan itu. Jika kita menjadi seorang wirausahawan dan kita berpikiran bahwa jangan sampai ada space nganggur yang ada di perusahaan kita. Jika kita memiliki sebuah tanah, akan kita sewakan tanah tersebut. Dan jika tanah itu kita sewakan, berarti kita akan mendapatkan keuntungan dari hasil sewa tanah di perusahaan kita. Nah, perusahaan akan menanggung kerugian kepada semua para investor yang ada di perusahaan itu. Jadi jika perusahaan itu masih bisa bertahan, kita bisa melihat ya pembagian dividen perusahaan itu di tahun 2020 dan ini nanti sebentar lagi di tahun 2021. Ada berapa perusahaan yang masih mengalami kerugian, ada berapa perusahaan yang bisa bertahan, ada perusahaan yang tetap memiliki sebuah keuntungan. Bukan berarti di saat nantinya perusahaan itu mengalami kerugian, terus investor pada pergi semua, tidak. Dia akan menganalisis apa yang terjadi. Perusahaan ini masih bisa bertahan apa tidak. Kalau misalnya bisa bertahan, berarti ya butuh suntikan modal lagi daripada investor. Tetapi jika perusahaan itu tidak bisa bertahan lagi, apa yang dimiliki oleh perusahaan itu nanti akan dibagikan oleh kepada semua para pemegang saham ada di situ atau investor. Ada premi risiko yang dihadapi oleh para pelaku usaha. Nah, contohnya apa di sini? Contohnya pabrik teh ya, memiliki sekaligus mengelola pabrik di mana orang ini menjalankan perusahaan memiliki perusahaan itu sendiri, dipimpin oleh perusahaan itu sendiri, dan perusahaan itu akan mendapatkan apa dari perusahaan yang dimiliki oleh sekelompok yang dimiliki dan dikelolanya itu sendiri. Itu contohnya seperti itu. Jadi contoh dari perusahaan atau pengusaha di sini apa yang kita cetuskan, apa yang kita kelola, apa yang kita hasilkan, pasti kita akan mendapatkan keuntungan dari hasil dari produksi kita. Dan itu yang keuntungan itu milik kita pribadi. Oke, mungkin hanya itu untuk materi ini yang bisa dapat saya sampaikan. Jadi rantai dari pasar faktor produksi itu sederhananya seperti yang saya jelaskan kemarin, bahwa ada alam, tenaga kerja, kewirausahaan, modal. Kita membangun usaha, kita membutuhkan modal. Di saat kita sudah mendapatkan modal, kita membangun usaha, kita membutuhkan tenaga kerja. Ya kan? Di saat kita sudah mendapatkan ide untuk membangun usaha, kita sudah mendapatkan modal, kita membutuhkan bahan baku. Bahan bakunya salah satunya adalah alam. Ya kan? Nah, itu sektor dari berbagai sektor, entah itu swasta ataupun milik BUMN, pasti kita membutuhkan 3 hal ini, dan ini adalah saling berkesinambungan. Seseorang mendirikan perusahaan tidak memiliki modal, dia membutuhkan modal, entah itu dari investor, entah itu dari pinjaman ke bank. Setelah itu dia membutuhkan bahan baku atau kekayaan alam itu yang akan diolah, dan untuk mengolahnya itu kita membutuhkan tenaga kerja. Setelah kita olah, kita menghasilkan produk, kita jual produk kita kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi setelah produk kita yang kita jual itu dibeli oleh konsumen, kita mendapatkan laba atau keuntungan. Laba itu salah satunya untuk memberikan upah kepada tenaga kerja kita. Selain itu kita juga harus membayar pajak ke pemerintah. Dari tenaga kerja yang kita berikan upah, dia akan mengkonsumsi, ya, akan membutuhkan konsumsi, dan konsumsi itu nanti akan jika permintaan konsumsi akan meningkat, berarti jumlah produk yang dihasilkan akan meningkat juga. Nah, semuanya akan muter di situ. Itu adalah proses pasar faktor produksi untuk hal yang ada saat ini, salah satu kunci dari roda perekonomian di suatu negara. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.